Halo, saat ini kamu ada di Zona Kriminal dan masih bareng aku, Berio WB. Dan kali ini kita belum dulu bahas masalah politik ya, atau juga perselingkuhan artis. Tapi kita akan bahas sesuatu yang sering kita lihat, tapi malah pura-pura nggak kita peduliin. Nah inilah absurdnya di negara plus 62 ini. Jadi gini bos, sebenarnya aku punya catatan yang banyak banget tentang negara yang kita cintai ini. Tapi kali ini aku bahas 3 dulu aja ya. 3 dulu aja, jangan banyak-banyak. Yang pertama, mantan kanibal bisa jadi aktor film. Nah yang kedua, mantan koruptor bisa duduk manis di kursi elit politik. Dan yang ketiga, mantan pelanggar hukum malah dilantik jadi duta. Tapi bukan duta Ceylon Seven loh ya. Dengan ditunjuknya sebagai duta, biasanya dilakukan untuk memanfaatkan pengaruh mereka sebagai public figure guna mengedukasi masyarakat. Tapi di belahan masyarakat lain kadang justru malah memancing kontroversi. Pertanyaannya, loh kok bisa gitu? Itu termasuk kesalahan atau pembenaran dari pemerintah atau dari kita sebagai masyarakat? Sekarang gini deh, sekarang coba kamu pikir ya. Kalau pemerintah kasih tiket mantan koruptor buat ikut nyalon lagi, ya salah banget. Tapi ya kalau kita masyarakatnya masih mau nyoblos, ya sama aja. Abdul Latif, mantan terpidana kasus korupsi APBD Brebes, setelah keluar dari penjara, tetap aktif di politik lokal. Bahkan mantan Bupati Kudus, Muhammad Tamzil, pernah terjerat kasus korupsi sebanyak 2 kali, tapi masih bisa jadi bupati lagi, sebelum akhirnya ditangkap lagi oleh KPK. Lalu yang terjadi baru-baru ini, mantan terpidana korupsi Burhanuddin Abdullah menerima bintang Mahaputra dari Presiden Prabowo Subianto pada 25 Agustus 2025. Meskipun ia pernah terjerat kasus korupsi sebelumnya. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar. Kok bisa mantan koruptor masih dapat karpet merah ke panggung politik? Apakah masyarakat terlalu cepat memaafkan? Atau justru sistem politik yang memberi ruang pada wajah lama meski rekam jejaknya tercoreng. Jadi ya dari ringkasan singkat ini, aku kasih kesimpulannya gini. Pemerintah ngasih panggung, kita kasih tepuk tangan. Jadi ya udah, kompak kan? Kalau pemerintah masih memberi ruang pada mantan koruptor untuk ikut pemilu, bukankah masyarakat juga bisa salah kalau tetap memilih mereka kembali? Jadi aku ingetin nih dari sekarang, aku ingetin. Kelak di pemilu selanjutnya, kalau memang kalian ingin benar-benar punya pemimpin yang bisa mewakili suara kalian, ya jangan lagi-lagi deh asal milih pemimpin yang cuman viral sesaat. Cocokin tuh sama keinginan kalian. Contohnya gini, kalau kalian ingin diwakili sama orang yang benar-benar berprestasi, ya pilih calon yang punya latar belakang yang berprestasi. Kalau ingin diwakili sama orang yang anti korupsi, ya pilih calon yang nggak ada kaitannya sama sekali dengan korupsi. Lalu kalau kalian ingin membubarkan DPR, ya kelak pilih calon yang punya keinginan yang sama. Nah, kayak gitu. Jangan pernah asal pilih. Terus soal duta-dutaan, pernah kejadian pemerintah nunjuk mantan pelanggar hukum untuk dijadikan duta. Katanya sih biar relate. Nah, sebagian masyarakat memang menganggap itu keren, kayak semacam ada bad survivornya gitu. Padahal yang berprestasi lu banyak, yang bener-bener hidup sehat, disiplin, malah nggak dilirik. Contohnya Zaskia Gotik, si pemilik goyang itik. Pada tahun 2016, Zaskia Gotik sempat berurusan dengan hukum karena membuat candaan yang dianggap menghina Pancasila. Ia menyebut lambang sila kelima Pancasila sebagai bebek nungging yang tentunya saat itu memicu kecaman publik dan laporan hukum dari berbagai pihak. Lalu setelah menjalani proses hukum dan meminta maaf, Zaskia malah diangkat sebagai duta Pancasila oleh fraksi Partai Kebangkitan Bangsa pada tahun 2016. Saat itu penunjukannya benar-benar menuai kontroversi karena dianggap tidak pantas kalau mengingat pelanggarannya. PKB beralasan bahwa sebagai figur publik, Zaskia dapat mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Lalu ada si Roro Fitria,
Roro Fitria ditangkap pada 14 Februari 2018 karena memesan sabu. Meskipun sebelumnya dikenal aktif dalam kegiatan sosial anti narkoba. Saat itu penangkapannya sangat mengejutkan publik karena ia dianggap sebagai figur yang benar-benar peduli terhadap isu narkoba. Jadi sebelum kasus 2018 ya, si Roro Fitria ini sempat diangkat sebagai duta anti narkoba pada tahun 2016. Jadi dari 2 poin tadi, kita itu suka banget sama cerita gagal lalu bangkit. Tapi nggak pernah peduli sama orang yang secara konsisten nggak nyebur ke lubang itu. Ironisnya itu ya di sini itu. Sama halnya dengan Sumanto. Pemerintah dan industri hiburan sama-sama ngasih panggung. Dan masyarakat ya nonton, yang nge-share, yang ngebikin viral. Padahal nama Sumanto ini nama yang dulu sempat bikin masyarakat heboh. Karena kasus kanibalismenya pada tahun 2003 justru belakangan ini malah sering muncul di dunia hiburan. Fenomena ini memperlihatkan betapa masyarakat dan industri hiburan punya kecenderungan melupakan masa lalu kelam seseorang asal bisa mendatangkan rating dan sensasi. Bayangkan ya, bayangno, seseorang dengan latar belakang kejahatan ekstrim bisa bertransformasi jadi figur pop kultur. Apakah ini bentuk rehabilitasi sosial? Atau justru eksploitasi sensasi demi keuntungan? Jadi ya, sebagai pengingat kita semua ya, ini nih kalau kita memilih untuk nggak nonton, mana ada yang mau produksi filmnya. Kalau nantinya ada film yang diperankan, ya jangan pura-pura jijik. Soalnya kalau ratingnya naik itu, ya gara-gara kita. Sekarang bandingin sama yang berprestasi. Anak-anak Indonesia yang pulang bawa medali emas Olimpiade internasional paling banter disambut sama karangan bunga. Dapat ucapan selamat. Udah selesai. Atlet yang mati-matian bikin harum nama bangsa, pulang-pulang malah harus jualan online agar bisa survive. Peneliti di desa yang bikin listrik dari limbah, ya nggak viral-viral juga. Nggak ada yang ngangkat. Karena apa? Ya karena masyarakat kita itu lebih suka heboh sama drama perselingkuhan Ridwan Kamil. Contohnya gini, siswa SMA asal Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Fisika Internasional. Prestasinya luar biasa, tapi sayangnya gaungnya itu kalah jauh dari berita perselingkuhan artis atau kontroversi politik. Banyak peraih medali Olimpiade Internasional lain yang akhirnya menghilang karena kurang dukungan setelah lulus. Bahkan ada loh yang sampai memilih kerja di luar negeri karena merasa kurang dihargai di tanah sendiri. Ada lagi Lindswell Koch, atlet wushu yang berprestasi. Seringkali juara dunia, bahkan juara Asian Games. Tapi saat masih masa-masa berjuang, dia merasa fasilitas dan perhatian dari pemerintah itu minim. Tapi ironisnya, ketika pensiun dan menikah dengan atlet lain, barulah sorotannya tinggi. Atlet berprestasi itu kerap harus berjuang dengan fasilitas seadanya. Jadi beda jauh dengan mantan narapidana yang malah difasilitasi panggung. Jadi ya kalau mau nyalain pemerintah, ya ayo silahkan. Tapi ya jangan lupa, kita sebagai masyarakat itu kadang juga salah. Soalnya kadang itu pemerintah kasih ruang buat absurd. Masyarakat kasih panggung juga buat absurd. Pemerintah abai sama prestasi. Masyarakat juga cuek sama prestasi. Jadi pemerintah dan masyarakat ini udah kayak pasangan yang toksik. Saling bikin salah tapi sama-sama ngerasa nyaman. Dan pertanyaannya sekarang, sampai kapan kita mau pelihara keanehan ini? Sampai kapan orang yang punya dosa masa lalu justru dikasih panggung yang lebih luas? Sementara orang yang berprestasi malah terpinggirkan karena nggak laku dijual. Aku Berio WB.